فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. قال الشيخ أبو عبد الله وفقه الله تعالى: السادس عشر اللسان قد يزني، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. Berkata Syekh Abu Abdillah wafaqahullah ta'ala yang ke-16, lisan itu kadang berzina. Jadi lisan kadang berzina, ada zina lisan, yaitu apabila dipakai untuk mengucapkan yang haram. Kama fi sahihain min hadits Ibnu Abbas, bagaimana dalam sahihain dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku tidaklah melihat sesuatu yang lebih mirip dengan lamam daripada apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis atas setiap anak Adam bagiannya dari zina. Kata di sini adalah menulis di Lauhul Mahfuz, mentakdirkan. Karena kitabah itu termasuk satu dari maratibul qadar. Jadi kata Ibnu Abbas, aku tidak mengetahui ada sesuatu yang lebih mirip untuk tafsir lamam yang ada dalam surat An-Najm, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang mukmin yang baik adalah orang-orang yang mereka itu menjauhi dosa-dosa besar dan juga fawahish, dosa-dosa kecil, kecuali lamam. Lamam itu apa? Kata Ibnu Abbas, aku tidak melihat ada yang lebih mirip, ada yang lebih dekat dengan lamam daripada apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah telah menulis pada setiap atau untuk setiap anak Adam bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahalata, yang dia pasti akan menjumpai hal itu, tidak mungkin tidak, la mahalata ay la budda, harus dilakukan, pasti dilakukan. Jadi ada zina yang sudah pasti dilakukan oleh semua anak Adam, yaitu zina mata, zina lisan, dan juga zina hati. Kata Ibnu Abbas, itulah lamam, itulah tafsir dari lamam, dosa-dosa kecil. Manusia di dunia ini gak ada yang bisa menghindari zina yang satu ini. Semua manusia pasti pernah atau pasti terjatuh dalam zina mata.
semua manusia pasti pernah terjatuh dalam zina lisan. Karena ini adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa lamam yang Allah Subhanahu wa taala akan hapus dan Allah akan tebus, gugurkan dengan amal-amal yang baik dan juga taubat. Maka kata Ibnu Abbas, sesuatu yang paling dekat untuk menjelaskan lamam adalah dosa-dosa kecil berupa zina mata dan juga zina hati dan zina lisan. Fazina lainin nadharu, maka zina mata adalah dengan melihat yang haram. Wa zina lisanil mantiqu, dan zinanya mulut adalah dengan mengucap, bicara perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang keji. Wan nafsu tatamanna, aslinya taknya ada dua dibuang satu. Wan nafsu tamanna, dan juga zina jiwa, zina hati, itu dengan cara menginginkan, dengan cara berangan-angan dan juga dengan cara menginginkan. Melihat seorang laki-laki, melihat wanita cantik, kemudian membayangkan, duhai andai saja. Kalau seperti itu dibiarkan dalam hatinya, lama-lama akan menjadikan hatinya busuk. Demikian juga seorang laki-laki melihat wanita yang cantik, dinikmati dan diresapi, itu juga zina mata, itu juga akan menjadikan hati membusuk. Semua ini yang menanggung bebannya adalah hati. Lihatnya di mata, busuknya di hati. Wanita juga demikian, melihat laki-laki yang dia sukai, diamati, dipandangi, ku memandangmu, tak jemu-jemu, dosa terus. Demikian juga jiwanya menginginkan, andai kau menjadi milikku, andai kau bersamaku. Ini yang busuk hatinya. Maka semua itu harus ditepis. Sekilas apabila tidak sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala maafkan. Yang berdosa itu adalah yang kedua, apabila dipandangi terus dan dinikmati, itulah yang menyebabkan dosa. Dan itu dosa-dosa kecil. Apabila dibiarkan menumpuk tanpa adanya taubat dan juga tanpa adanya amalan-amalan soleh yang menggugurkan, maka lama-lama akan membesar dan menjadi malapetaka di dalam hati. Maka jangan pandang karena ini adalah dosa-dosa kecil kemudian disepelekan. Itu tolong suruh diam dulu. Wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibuhu. Dan semua itu adalah zina. Kenapa disebut sebagai zina? Karena semua itu adalah muqaddimat. Semua itu adalah muqaddimat, pendahulu dan pendorong serta sebab. Jadi itlaquz zina, semua ini disebut sebagai zina li'annahu min asbabihi wa min dawa'ihi, karena semua itu adalah termasuk sebab-sebab zina dan juga pendorong-pendorong zina. Oleh karena itulah sama Rasulullah SAW ditutup dengan akhiran dan al-farj. Kemaluan itulah yang akan membenarkan ataupun yang mendustakan. Maka semua itu adalah pendorong dan juga muqaddimat. Kalau diselesaikan misinya, misi tersebut diselesaikan oleh al-farj, maka jadi zina besar, jadi zina yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau al-farj menolak dan tidak melakukan dan tidak menyelesaikan misi tersebut, maka tetaplah ia menjadi zina kecil. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, Allah juga mengharamkan sebab-sebab dan juga pendorong-pendorongnya sebagai kasih sayang kepada hamba. Coba bayangkan kalau seandainya zina dilarang tapi penyebab-penyebabnya dibolehkan. Siapa yang kuat? Kamu boleh megang tapi enggak boleh zina. Kamu boleh mencium tapi enggak boleh zina. Enggak akan ada yang kuat. Makanya Allah juga melarang muqaddimat. Karena itu Allah mengatakan la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina.
maka mencakup seluruh hal yang bisa mengantarkan kepada zina dan menyebabkan zina. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah dalam hadis ini terdapat zina lisan. Qalat wal lisanu adabu katsiratun, dan lisan memiliki adab-adab yang sangat banyak sekali. Adab dalam berbicara, etika dalam berbicara, bagaimana berbicara yang baik supaya tidak terjatuh dalam dosa maupun dalam hal-hal yang bisa melanggar muru'ah. Wa qad ulifat fihi al-mu'allafat, dan juga sudah ditulis di dalamnya atau tentangnya beberapa tulisan-tulisan karya-karya Ibn Abi Dunya, seperti karyanya Imam Ibn Abi Dunya, lahu mu'allafun bi unwan. Beliau memiliki tulisan dengan judul As-Samtu wa Adabul Lisan, diam dan juga adab di dalam berbicara. Wal Baihaqi, dan juga Imam Al-Baihaqi lahu mu'allafun fi dzalik, memiliki tulisan dalam hal itu. Semua itu menunjukkan betapa pentingnya lisan. Jangan biarkan lisan ini berzina. Wasyairu yaqul, dan seorang penyair mengatakan, syair di sini kalau yang dengan susunan bait seperti ini, alam tara miftah al-fuadi lisanahu, ini adalah al-a'war asy-shinni. Syair di sini kalau dengan bait susunan ini dinisbahkan kepada al-a'war asy-shinni. Ia berkata, alam tara miftah al-fuadi lisanahu idza huwa abda ma yaqulu minal fami wa ka'in tara min samitin laka mujibin. Bacanya mujibin, bukan mujibun, mujibin. Ziyadatuhu aw naksuhu fit takallumi lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Tidakkah kau melihat bahwasannya pintu hati, kunci hati, pembuka hati yang bisa membuka, yang mengutarakan apa yang ada dalam sanubari adalah lisannya, adalah mulutnya. Jadi mulut itu adalah pembuka hati. Kalau mulutnya ngomong, berarti hatinya itu isinya. Idza huwa abda ma yaqulu minal fami, apabila dia menampakkan apa yang dia ucapkan melalui mulutnya. Min di situ melalui mulutnya, alat. Wa ka'in tara min samitin laka mujibin, dan siapapun, kainun aslinya wa ka'inun, tapi di situ karena syair wa ka'in tara, dan siapapun kau melihat dia sebagai seorang yang diam, min samitin, dari seorang yang diam, yang sangat mengagumkan bagimu, laka mujibin. Siapapun dia ketika diam, dia akan sangat mengagumkan. Nah, ketika ngomong, di situ baru akan nampak identitasnya. Ziyadatuhu au naqsuhu fit takallumi. Identitas yang bagus tadi akan bertambah semakin bagus atau justru berkurang itu ketika dia ngomong. Siapapun ketika masih diam, aman dia, masih kelihatan bagus semua orang. Semua orang ketika diam akan nampak bagus. Identitas bagus tadi akan semakin bertambah atau justru malah berkurang ketika dia sudah mulai membunyikan mulutnya. Disitulah nampak identitas asli dari seorang tersebut. Jadi waka intaro min somitin laka mujibin. Siapapun kau melihatnya, min somitin laka mujibin, dari seorang yang diam, yang sangat mengagumkanmu. Identitas mengagumkan tadi akan bertambahnya atau kurangnya itu ketika dia mulai berbicara. Lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu. Lisan, lidah seseorang, mulut seseorang itu adalah
separuh dari identitasnya. Wa nisfun fuadu, dan separuhnya yang lain adalah hatinya, dan hatinya adalah separuh yang lain. Wa nisfun akhar fuadu, dan hatinya adalah separuh yang lain. Manusia itu cuma dua, dianggap dari hati dan lisannya. Adapun sisanya, falam yabqa, maka tidaklah tersisa illa suratul lahmi wad dami. Sisanya itu cuma gambaran, itu cuma bentuk, hanya daging dan darah, hanya darah dan daging kalau bahasa Indonesia. Maknanya al-lahm wad dam, bentuk tubuh, mau tinggi mau pendek, mau hitam mau putih, itu cuma surah, la makna lahu, enggak ada artinya. Identitas, harga seseorang, qimatul insan, kualitas seseorang itu adalah dari dua, dari lisan dan dari hatinya. Adapun masalah tinggi, pendek, hitam, putih, cantik, bagus, tampan, itu semua cuma surah, itu semua cuma bentuk yang enggak ada harganya. Ai la ma'na lahu bi mujarradis surah. Kalau sampean mau cuma sekedar bentuk, manekin, boneka-boneka yang ada yang cantik, ada yang ganteng lah, boneka. Apa faedahnya? Cuma boneka doang. Tapi identitas manusia itu adalah pada hati dan lisannya. Pada akhirnya kau akan mencari seorang yang berkarakter. Kau akan ditemani dan didampingi oleh karakter, bukan dengan rupa. Memang kalau suami cari yang rupa atau istri cari yang hanya mementingkan rupa, yang menemanimu pada hakikatnya itu karakter dia, bukan rupa. Rupa itu nomor sekian. Maka hakikat seseorang itu terletak pada dua hal. Satu, separuhnya itu pada lisan, separuh pada hatinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pernah menyebutkan di dalam tafsir surat Luqman, menukilkan dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwasanya Luqman Al-Hakim itu adalah seorang budak yang hitam. Saya juga baru tahu kalau Luqman Al-Hakim adalah seorang budak yang hitam. Beliau pernah disuruh oleh majikannya menyembelih kambing. Disuruh oleh majikannya untuk menyembelih seekor kambing. Dan majikannya bilang, tolong saya bawakan dengan dua anggota tubuh kambing ini yang paling berharga. Bi'atyabi mudghataini. Tolong saya bawakan dengan dua anggota tubuh, dua gumpalan tubuh yang paling berharga dari seekor kambing ini. Maka Luqman Al-Hakim membawakan hati dan juga lisan. Lalu pada selang beberapa saat, selang beberapa waktu, majikannya bilang lagi, menyuruhnya untuk menyembelih kambing yang lain. Maka majikannya bilang, tolong saya bawakan dua anggota tubuh, dua potongan tubuh yang paling buruk dari kambing ini. Maka Luqman Al-Hakim juga mendatangkan apa? Lisan dan hatinya. Maka majikannya kaget, majikannya heran. Dulu kamu kuperintahkan untuk membawa anggota tubuh yang paling baik, kamu bawakan hati dan juga lisan. Sekarang saya suruh untuk membawakan anggota tubuh yang paling buruk, kamu juga bawakan hati dan lisan. Maka kata Luqman Al-Hakim, ya memang itulah, tidak ada yang lebih baik dari keduanya apabila keduanya itu baik, dan tidak ada yang lebih busuk dari keduanya, dari seluruh anggota tubuh itu apabila keduanya itu jelek. Itu termasuk mutiara hikmah, mutiara, kata-kata mutiara dari Luqman Al-Hakim. Tapi sanadnya tidak ada, karena tidak ada sanad dari Luqman Al-Hakim. Hanya disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir di dalam tafsir surat Luqman. Innahu laisa syai'un atyaba minhuma idza taba. Tidak ada sesuatu yang lebih bagus dari lisan dan hati apabila keduanya bagus. Wala akhbatha minhuma, dan tidak ada yang lebih busuk dari keduanya apabila keduanya busuk. Maka kunci baik dan buruk dan busuknya manusia itu ada pada hati dan lisannya.
Itu dicatatkan dalam tambahan dari syair ini, ucapannya Luqman Al-Hakim. Dan juga ucapannya waka intaro min samitin laka mujibin. Seorang yang diam itu akan senantiasa nampak bagus sampai dia berbicara. Kadang seorang itu jelek, sangat jelek, hitam, pendek, jelek, pokoknya paling jelek. Tapi ketika berbicara dengan pembicaraan yang bagus, maka semua kejelekan tadi akan hilang. Dia akan dimuliakan oleh manusia, dicintai oleh manusia, dihargai dan disayang oleh manusia ketika dia menjadi orang yang baik, bermanfaat. Sebaliknya ada orang yang Masya Allah tampan, putih, mulutnya merah, semua anggota tubuhnya sempurna. Ketika ngomong Masya Allah, muntah langsung semua orang mendengar ucapannya. Itu ikhwan, maka harga diri seseorang itu bukan pada tubuhnya, pada hati dan juga lisannya, pada perilaku, pada perangai, pada karakter yang baik ataupun yang buruk. Qalat wa alaina an nad'u Allah an yusaddida alsinatana. Kata umatillah, dan wajib bagi kita untuk berdoa kepada Allah supaya Allah itu meluruskan lisan-lisan kita. Karena kalau nggak berdoa, nggak ada usaha, percuma kita ngaji kayak gini, ini percuma. Siang malam kita taklim, siang malam kita mengambil ilmu, kalau nggak ada doa kepada Allah untuk memperbaiki kita, percuma. Lisan kita tetap busuk, lisan kita tetap kotor, perilaku kita tetap jelek. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk memperbaiki lisan, memperbaiki amal perbuatan. Tidak ada gunanya kita duduk tiap hari mendengarkan majelis taklim kalau kita nggak berusaha untuk mengamalkan ilmu kita. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasaddid lisani, ya Allah luruskanlah lisanku. Apalagi seorang pengajar, hendaknya sebelum mengajar juga berdoa dengan doa ini. Alhamdulillah saya setiap taklim maghrib itu selalu berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala luruskan ucapan, supaya kita tidak menyesatkan orang. Kita sangat takut kalau salah sendiri enak, kalau menyesatkan orang ini bahaya. Makanya siapapun yang mendapati kesalahan pada ucapan saya atau dari perbuatan atau dari penjelasan saya, silahkan dikirim atau diingatkan supaya tidak menyesatkan orang. Ini pentingnya meminta sadat. Wa qulu qawlan sadida, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Akhrajahu Abu Dawud dan Ibnu Abbas mutawwalan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Abbas dengan hadis yang panjang. Ada doa-doa yang lain yang panjang sekali. Qala wa 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'd as-sahabah wa huwa Syakl bin Humayn. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajari sebagian sahabat, yaitu Syakl bin Humayn Al-Absi, bapaknya Syutair. Dulu pernah kita dalam Adabul Mufrad ada Syutair bin Syakl yang waktu mau bicara saling isar dengan kawannya itu loh, Syutair bin Syakl. Kisah yang sangat inspiratif tentang kompak di dalam memegang dakwah. Kisahnya Syutair bin Syakl. Lah ini bapaknya ini, Syakl bin Humayn Al-Absi radhiyallahu taala, seorang sahabi. An yaqula, supaya beliau mengucapkan, supaya beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya pendengaranku. Biar kuping kita ini, biar telinga kita ini nurut, gak nakal. Kuping ini kadang nakal, senang dengarkan hal-hal yang buruk, ghibah, musik, nyanyian, perkataan-perkataan dusta. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya berlindung kepada Allah dari keburukan telinga, pendengaran, supaya enggak pengen mendengarkan yang buruk dan juga enggak doyan untuk mendengarkan yang buruk. Karena ada yang
canduan untuk mendengarkan keburukan. Telinganya itu kalau nggak disumbat dengan hal-hal yang buruk, terasa gatal telinganya itu. Wa min syarri basari, dan juga dari buruknya pandangan, pun buruknya mata, supaya matanya enggak khianat. Ini juga penting, betapa banyak mata ini pengkhianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun, mata-mata yang berkhianat untuk melihat hal-hal yang haram. Sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Wa min syarri lisani, dan juga dari buruknya lisanku. Wa min syarri qalbi, dan dari buruknya hatiku. Wa min syarri mani, dan dari buruknya farj, kemaluanku, maniku. Ini semua ya ikhwan sebagai pengajaran dari Nabi SAW supaya seseorang itu menyadari keburukan dirinya. Orang itu kalau nggak sadar dirinya itu buruk, gimana mau diperbaiki? Kalau kamu sudah merasa baik, bagaimana mau diperbaiki? Kapan kamu bisa memperbaiki dirimu jika kamu merasa baik? Maka teruslah merasa buruk. Teruslah sadari akan keburukan-keburukanmu, kekurangan-kekuranganmu. Seonggok sampah, seonggok rosok. Kita ini cuma rosokan ya ikhwah. Atas banyaknya dosa-dosa kita ini hanya setumpuk sampah. Banyaknya sampah-sampah dalam diri kita berupa dosa-dosa dan maksiat kepada Allah. Kalau kita nggak sadar seperti itu bahaya. Maka kita harus sadar diri. Sehingga dengan sadar diri tadi kita bisa memperbaikinya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusahakan supaya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah merasa diri ini baik, sudah merasa cukup dan merasa qanaah dengan keadaanmu yang sekarang, bagaimana kamu bisa maju? Kalau kamu sudah merasa cukup dengan keadaanmu yang sekarang, kapan kamu akan maju? Kapan kamu akan lebih giat dalam berusaha lagi? Maka ada kalanya kita menyadari diri kita akan banyaknya kekurangan dan kelemahan serta aib dan dosa supaya kita bisa memperbaikinya di kemudian hari. Akhrajahu Abu Dawud wa kilahuma fi Sahih Musnad. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan keduanya ini kembali ke mana? Hadisnya Syakal bin Humaid dan hadisnya Ibnu Abbas, doa wasat lisani. Kilahuma fi Sahih Musnad. Dalam Sahih Musnad punyanya Al-Imam Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Qalat wal khitabu wa in kana li hadha sahabi fa huwa amun lil ummah. Dan khitab, ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, walaupun dalam konteks ini walaupun dia adalah untuk sahabi tertentu yaitu Syakal bin Humaid, tapi fa huwa amun lil ummah, tapi dia kandungannya itu umum untuk seluruh umat. Kama huwa muqarrarun fil qawaidil usuliyah, sebagaimana itu yang tertetapkan dalam kaidah-kaidah usul fikih, bahwasanya lafadznya, asbabun nuzulnya, sebab diucapkannya suatu dalil itu mungkin khusus, tapi kandungannya itu umum. Al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Itu kaidahnya. Al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Patokannya itu adalah dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Qalat wa yaqulu syairu, dan juga dikatakan oleh seorang syair. Syair ini dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Syair ini, puisi ini dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ihfaz lisanaka ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu thuban kam fil maqabir min qatil lisanihi kanat takhafu liqa'ahu syuj'an. Jagalah lisanmu wahai manusia, jangan sampai lisanmu itu menggigitmu, sesungguhnya dia itu ular. Betapa banyak di kuburan-kuburan itu para korban-korban lisan. Jadi betapa banyak di makbarah, di kuburan itu adalah mayat-mayat korban lisannya sendiri. Padahal kanat takhafu liqa'ahu, padahal
Korban-korban tadi ditakuti oleh para pemberani, ditakuti untuk bertemu oleh para pemberani. Betapa banyak para jagoan-jagoan mereka itu menjadi korban lisannya di akhirat, di alam barzakh dipukuli oleh malaikat gara-gara lisannya. Padahal semasa hidup dia adalah seorang yang kuat, yang ditakuti oleh para pemberani seluruhnya. Ihfad lisanaka ayyuhal insan la yardagannaka innahu thuban kam fil maqabir min qatili lisani kanat takhafu liqa'ahu syuja'an. Qala wa ma min kalimatin tasduru minal fam illa wa yaktubuhal malakani al muwakkalani bidzalik. Dan tidak ada satu ucapan pun yang bersumber dari mulut kecuali semuanya ditulis oleh dua malaikat yang diamanai, dipasrai untuk tugasnya untuk menulis itu saja. Qala ta'ala ma yalfidhu min qaulin, tidaklah terlontar dari suatu ucapan pun illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada si raqib, ada si atid, dua malaikat raqib dan atid. Faqaulin, maka kata qaulin di sini adalah nakiratun nakirah, wan nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umuma. Sedangkan kaidahnya nakirah di dalam konteks peniadaan ini berfaedah umum, tidak ada ucapan apapun, semuanya. Wa idza zidat qablaha lafdatu min takunu aqwa fil umum. Apalagi dan apabila ditambah sebelum nakirah tadi lafaz min zaidah, ma yalfidu min qaulin min zaidah, atau dalam ilmu i'rab disebut sebagai silah, maka takunu aqwa fil umum, dia akan lebih kuat dalam sisi keumuman. Tidaklah terlontar apa saja dari ucapan kecuali, jadi semua ucapan mau cuma bilang a, i, u, cuma bilang o, bilang e, bilang o, semua ditulis oleh para malaikat, semua ditulis oleh raqib dan atid. Wa minal ulama'i man qala la yuktabu minal a'mali illa ma fihi thawabun aw iqab. Sebagian ulama ada yang berpendapat tidaklah ditulis dari amalan kecuali amalan-amalan yang memang ada pahala atau ada dosanya. Kalau yang ucapan-ucapan yang enggak ada pahala atau enggak mengandung pahala, enggak baik, enggak buruk, enggak ditulis. Wa anna fil ayati hadfan yuqaddaru, dan bahwasanya dalam ayat ini ada takdir, ada hadf, ada sesuatu yang dibuang yang perlu ditakdirkan, dan takdirnya, perkiraannya bunyinya ma yalfidu min qaulin mustaujibin lil jazai, tidaklah terlafadzkan dari suatu ucapan yang mengharuskan balasan. Itu kalau ucapan yang enggak mengandung balasan seperti cuma yang bilang o, yang bilang e, itu enggak ada kata mereka. Qalat wal aslu adamul hadaf, dan hukum asalnya enggak perlu ada hadaf. Hukum asal enggak ada hadaf. Jadi Ummu Abdillah merojihkan ayat ini umum, ucapan apa saja dicatat semua oleh raqib dan atid. Fatabaqal ayatu ala dhahiriha, maka ayat ini dibiarkan sesuai dengan zahirnya, fi annaha ammatun fi jami'il kalam, bahwasanya ayat ini umum dalam seluruh ucapan. Wanduri adwa al-bayan lisyaqiti al-mujallad as-sabi safha 651. Lihat lagi Adwaul Bayan, tafsir Adwaul Bayan punya Syaqiti. Qalat wa katsirun min nisa'il yauma tudliqu lisanaha fil kalam, dan kebanyakan dari wanita pada hari kita ini mereka melepaskan lisannya untuk berbicara apa saja. Wa ka'annaha la tadri annaha satujaza ala amaliha wa kalamiha, seakan-akan dia tidak tahu bahwasanya dia nanti akan dibalas atas amalannya dan juga atas ucapannya. Jadi seakan dia kayak nggak tahu, kayak nggak merasa kalau ucapannya itu nanti akan ada balasannya di akhirat. In khairan fa khairun, kalau ucapannya buruk, kalau ucapannya baik ya balasannya baik. Wa in syarran fa syarrun, kalau ucapannya buruk
ya balasannya juga buruk. Rawal Hakim fi Mustadrakihi an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu Abul Walid Al-Ansari. Al-Imam Al-Hakim Abu Abdillah meriwayatkan dalam kitab beliau Mustadrak Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu artinya hadis-hadis yang dianggap oleh Al-Imam Al-Hakim sekuat Sahihain. Jadi susulan Sahihain. Al-Mustadrak dinamakan Al-Mustadrak karena Al-Imam Al-Hakim beranggapan bahwasanya hadis-hadis yang beliau keluarkan sekekuatan dengan Sahihain, sehingga beliau ingin menyusul, Imam Al-Bukhari menyusulkan hadis-hadis yang ada dalam Sahihain dengan hadis-hadis milik beliau. Dari Ubadah bin Samit Abul Walid Al-Ansari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam asyara ila fihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada mulut beliau, ila fihi. Fihi di sini bukan huruf jar. Fihi di sini asmaul khamsah, ila fihi, pada mulut beliau. Wa qala as-samtu illa min khairin, beliau mengatakan diam kecuali dari kebaikan. Ini i'rabnya bisa ditakdirkan macam-macam. As-samtu illa min khairin, hendaknya diam kecuali dari kebaikan. Faqala lahu Mu'adz, maka Mu'adz bin Jabal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Loh, disuruh diam Nabi ya. Wa hal nu'akhadhu bima takallamat bi al-sinatuna, dan apakah kita itu diambil, dihukum, diperhitungkan dengan apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kita, bukan cuma dengan amal perbuatan kita, dengan lisan kita juga ya Nabi?" Maka Rasulullah heran sekali. Lah kok gak ngono lho, kok gak piye ta Mu'adz? Fa daraba Rasulullah, maka Rasulullah memukul fakhidha Mu'adz, pahanya Mu'adz. Tsumma qala ya Mu'adz, sakilatka ummu, maka Rasulullah mengatakan, wahai Mu'adz, kamu itu dicari ibumu. Sakilatka ummu, itu adalah ucapan sayang dari orang Arab. Sakilatka ummu, piye to iki? Wah, kira ibumu kowe kok. Ai faqadatka ummuk, catatan kaki nomor 1. Ai faqadatka ummuk, kamu cari ibumu, hilang kamu ini. Wa hadhil kalimatu al-arabu yudlikunaha wa la yuriduna dhahiraha. Ucapan seperti ini orang Arab mengucapkannya, mereka tidak memaukan zahirnya, bukan kok hilang betulan, bukan kok dicari ibunya beneran, enggak. Wa nadiru qawluhum taribat yadak wa qawluhu raghima anfuk wa qawluhum aqra halqa. Maka Rasulullah SAW heran sekali, kok iso loh Mu'adz, kita kok gak dihukum dengan lisan? Ya jelas, ya pasti. Maka Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, sakilatka ummuk. Au masya Allah an yakula lahu min dzalik, ini ucapannya rawi. Atau Rasulullah mengucapkan masya Allah, Rasulullah mengucapkan banyak sekali. Ucapan ini dipakai untuk menghikayatkan, menceritakan ucapan yang banyak. Au masya Allah an yakula lahu min dzalik, atau Rasulullah itu ngomong banyak, marah-marahi Mu'adz. Kemudian Rasulullah menimpali, wa hal yakubbun nasa ala manakhirihim fi jahannama illa ma nataqat bihi alsinatuhum. Lah bukankah yang menjadikan manusia itu, bukankah yang menjatuhkan manusia di atas hidung-hidung mereka tersungkur ke neraka jahanam? Bukankah itu kecuali apa yang mereka ucapkan oleh lisan-lisan mereka, kecuali apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yaskut an syarr. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka supaya dia berkata baik atau diam dari keburukan. Qulu khairan taghnamu, berkatalah kebaikan, niscaya kalian akan beruntung. Waskutu an syarrin taslamu, dan diamlah dari keburukan, niscaya kalian akan selamat. Wal haditsu sahihun kama fi sahih musnad al-mujallad al-awwal safhah al-mujallad al-awwal bi-raqam 400. Ini semua ini adalah hadis-hadis yang sudah pernah kita baca dan pernah kita lewati. Kita tinggal minta kepada Allah untuk diberikan taufik supaya bisa mengamalkannya.
Wallahu yaqulu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini sudah dijelaskan sama Ustaz tadi, hafizahullah taala. Barang siapa yang beramal seberat dzarrah kebaikan, Allah akan melihatnya atau dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal seberat dzarrah keburukan, dia juga akan mendapatinya atau Allah akan melihatnya. Wal amal yadkhulu fihi al-qaul. Sedangkan famay ya'mal, ayat famay ya'mal masuk juga di dalamnya ucapan. Wa nadhiru qala Allah taala, dan yang semisal dengannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu, dan katakanlah beramallah kalian, fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amalan kalian, wa rasuluhu wal mu'minun, dan juga akan dilihat oleh Rasul dan juga kaum mukminin. Wasaturadduna ila alimil ghaib wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah alimil ghaib, yang Maha tahu ghaib wasyahadah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan memberitahu kalian apa saja yang kalian lakukan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz, kama fi Jamil Ulum Ibnu Rajab, dalam kitab Jamil Ulum karya Imam Ibnu Rajab, safhah 114, man adda kalamahu min amalihi, itu nunnya itu kebanyakan, yang benar qalla kalamuhu illa fi ma ya'ni. Paham? Punya itu kan nakola kan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fi ma ya'ni, bukan nakola tapi qalla. Barang siapa yang memperhitungkan ucapannya itu termasuk dari amal perbuatannya, maka ucapannya itu akan menjadi sedikit, kecuali dalam hal-hal yang penting saja. Orang itu mulutnya ember gara-gara lupa kalau mulut itu juga termasuk amal perbuatan. Ngomong panjang lebar, enggak jelas, enggak bermanfaat, itu karena mengira ucapannya itu tidak termasuk amalan yang akan dihisab. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang memperhitungkan amal perbuatannya itu termasuk, ucapannya itu termasuk amal dari bagian dari amal perbuatannya, maka akan sedikit ucapannya, kecuali dalam hal-hal yang penting saja. Fahani'an liman sawwadat kitabaha bil khairi wal amali shalih, maka selamatlah, hani'an, selamat bagi orang yang memenuhi sawadat, menghitamkan, maknanya memenuhi tulisan kitab catatan amalnya dengan kebaikan dan amalan soleh. Di sini pakai dhamir perempuan karena yang diajak bicara di sini perempuan. Wa bu'san, dan celakalah liman mala'at kitabah bil kalamil farighi wal amalis sayyi, dan celakalah bagi orang yang memenuhi catatan amal perbuatannya dengan omong kosong dan amal perbuatan yang jelek. Qala ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Barang siapa yang diberikan kitab catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka dia akan bahagia dan mengatakan ha beli di sini baca bukuku. Harum itu panggilan, ayo sini, lihat bukuku. Jadi dia akan bergembira, sangat riang. Dia akan pamer bukunya nanti kepada kawan-kawannya. Haum itu artinya itu, hei, manggil. Haum, ikra'u kitab, ya lihat ini, baca ini catatan amalanku. Ini dhanantu anni mulaqin hisabi, aku sudah yakin bahwasanya aku akan menemui hisabku. Karena itu aku persiapkan amalan yang baik, karena dari dulu aku yakin seluruh amal perbuatanku akan dihisab. Makanya aku mengamalkan yang baik-baik saja. Ini nih, lihat, baca. Fahuwa fi syaddir radiyah, maka orang seperti itu, orang tersebut akan berada di dalam kehidupan yang sangat nyaman. Di sini radiyah, kehidupan itu karena saking nyamannya sehingga menggunakan isim fa'il, padahal semestinya itu menggunakan isim maf'ul, kehidupan yang diridhoi, bukan malah kehidupan yang meridhoi. Tapi ini adalah balaghah, ini adalah sastra bahasa Arab. Kehidupan itu kalau terlalu nyaman, itu bukan kok kita yang ridho,
tapi kehidupanlah yang ridho dengan kita. Ini balaghah. Ini adalah uslub sastra bahasa Arab. Seharusnya itu kita yang ridho dengan kehidupan. Itulah kelas rendah, kelas dunia. Kalau di akhirat seakan-akan yang lingkungan lah yang ridho dengan kita, semuanya tunduk kepada kita, mau apa saja tercukupi. Itulah alasan kenapa di sini menggunakan isim fa'il, padahal semestinya itu menggunakan isim maf'ul. Maka dia dalam kehidupan yang sangat ridho, maknanya sangat diridhoi, sangat nyaman. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, surga tinggi tapi buah-buahannya amat rendah, bisa dipetik dengan mudah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makan dan minumlah dengan tenang, dengan nyaman, disekecaken, monggo dipenak-penakno. Ini adalah sebuah ungkapan yang bisa kita pakai dalil kalau kita itu punya tamu, kalau mau lebih nyaman lagi kita pakai ini. Kulu washrabu hani'an, makan minumlah wis anggap omah dhewe. Sekecaaken dipenak-penakno. Di surga nanti juga seorang mukmin akan digitukan sama oleh para malaikat. Kulu washrabu hani'an, dengan tenang, dengan nyaman, dipenak-penakkan, dienak-enakkan makannya. Semua itu adalah dengan sebab salah satunya setelah keutamaan Allah adalah bima aslaftum, atas apa yang sudah kalian kurbankan fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang telah berlalu, yaitu di hari-hari dunia. Sekarang tinggal enak-enaknya di surga. Nasallallahu min fadli. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang diberi catatan amalannya yang penuh dengan keburukan. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun orang yang diberikan kitab catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Lihat ucapan orang ini. Dia mengatakan ya laitani, celakalah aku, lam uta kitabiyah, andai saja aku enggak diberi kitabku, andai saja aku enggak lihat. Ini ikhwah, perhatikan. Orang kalau sudah jelek di dunia, di akhirat pun jelek, sifatnya ini jelek. Dia itu bukan kok berandai-andai ngamalkan bagus, enggak. Dia cuma enggak ingin lihat catatan amalnya. Orang di dunia juga seperti itu. Bukan kok dia itu diberitahu kesalahannya itu pengen memperbaiki, itu enggak. Pengennya itu enggak mau tahu kesalahannya. Ini loh, sama di dunia dan di akhirat. Orang kalau udah jelek sama. Di akhirat dia itu bukan kok ya laitani aku bisa balik atau aku ini, enggak. Tapi pertama kali yang dia sesalkan, kenapa sih kok aku lihat amal catatan jelek gini? Andai saja enggak lihat, andai saja aku enggak diberi catatan amalanku yang buruk. Di dunianya juga gitu, dia diingatkan. Ketika diberikan rapot perbuatannya yang jelek, bukan kok dia itu terus andai saja perbuatanku baik, enggak. Maunya itu berbuat jelek terus enggak ada yang ingatkan gitu loh. Biarkan, jangan ada yang komen. Sak karepku, sak senengku nyapa kon. Nah, itu. Orang kalau jelek seperti itu, di dunia di akhirat sama. Lam uta kitabiyah. Andai aku enggak diberitahu tentang amalanku. Di dunia juga seperti itu. Ketika diingatkan, enggak ada yang ngasih tahu. Enggak usah ada yang ngasih tahu perbuatanku. Maunya beramal, maunya berbuat jelek, enggak ada yang mengingatkan, enggak ada yang menampakkan, enggak ada yang memberitahu laporan kejelekannya. Ini adalah sifat buruk sekali. Walam adri ma hisabiyah, dan andai saja aku enggak tahu apa hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah, duhai andai saja kematian itu adalah kematian yang terakhir. Kanatil qadiyah, kanat al mautatu, andai saja kematianku itu adalah qadiyah yang menyelesaikan dan enggak ada lagi kehidupan setelah itu. Ma'ghlani maliyah, tidaklah berguna bagiku hartaku. Halakani sultaniyah, telah binasa dariku kekuatanku, kehebatanku. Semuanya adalah haus sakat namanya. Maliyah, sultaniyah, hisabiyah, kitabiyah. Ini semua namanya haus sakat. Hak untuk menutup supaya enggak, ini supaya hurufnya vokal. Hisabiyah bukan hisabi, qadiyah bukan mali. Khudhu faghullu, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat, ambil dia itu, faghullu, maka belenggulah dia. Tsummal jahima sallu, lalu taruhlah di neraka.
Tsumma fi silsilatin daruha sab'una dhira'an fasluku, kemudian di dalam rantai yang panjangnya sab'una dhira'an, ekornya sab'una dhira'an, 70 dhira', fasluku, belitlah. Sudah ada ya ikhwah, maka insyaallah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu taufiq lima yuhibbu wa yarda. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta